maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, denger ke yang ini. Perompak, suara budaya Sumatera Selatan. Oke, baik Bang Cebicek, kalau kita lihat di Sumatera Selatan terutama untuk di Kota Palembang ini banyak peninggalan warisan budaya yang tentunya kalau dikelola dengan begitu sangat menarik dan bahkan sudah dikelola juga sih. Ini akan menjadi salah satu upaya peningkatan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Kayak contohnya mungkin warisan budaya mengenai makanan tradisional ya. Kayak pempek itu kan udah biasa ya Bang Cebicek. Tapi kalau kita kembangkan lagi kayak ada apa ya yang belakangan ini viral itu kayak pempek tumpah. Dan juga di kawasan Tujuh Ilu itu ada kampung pempek. Dan akhirnya banyak yang penasaran wisatawan datang ke Palembang. Dan itu akan menjadi salah satu upaya untuk peningkatan pariwisata. Oke, tapi masih banyak hal lainnya juga yang perlu kita lihat. Bukan dari segi kulinernya baik, ada tempat-tempat juga. Dan supaya obrolan kita untuk di pagi ini akan semakin menarik dan juga akan semakin seru ya. Dimana Kulo sudah kedatangan kedua narasumber. Ini kawan-kawan dari Forum Pariwisata dan juga Budaya Sumatera Selatan. Atau biasa yang dikenal dengan Forwida Sumsel ya. Untuk obrolan komunitas di edisi Senin tanggal 17 November 2025 dan pecah biasa kita bakal adu di obrolan komunitas sampai tuntas jelang KG di jam 10 siang. Untuk yang pengen telepon juga boleh ya. KG kita bakal terima teleponnya di 0711 351656 atau Mancebicanya juga boleh WhatsApp kami di 0897 7884 884. Kami sapa dulu juga untuk yang lagi monitor di aplikasi RRI Digital. Untuk yang belum download silakan payu begancang download di Play Store ataupun juga di App Store. Dan tentunya juga yang lagi menyaksikan tayangan di channel YouTube Perompak Palembang. Selamat menyaksikan ya. Oke, baik, dan langsung baik kita kenalan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ini ada dua narasumber Mancebicek. Yang pertama kita kenalan, kayaknya udah kenal ya. Dan sudah sangat dirindukan lagi nih kehadirannya di Perompak. Alhamdulillah akhirnya ada waktu Bu ya. Di pagi ini ada Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi walaupun sibuk tapi bersyukurnya kita masih disempet-sempetin untuk datang ke Perompak ya. Boleh mau nyapa? Ayo boleh Bu, silakan Bu. Ada siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama untuk generasi Gen Z, selamat pagi. Mungkin pada lagi belajar ya. Ada di kampus, ada di sekolah Bu ya. Yang milenial aja. Kemudian yang generasi apa yang dulu ya? Generasi Cutbray. Oh, ada juga ya. Tahun berapa itu Bu Jupra itu? Tahun 70 80. Oh, itu kalau Jupra itu kalau di zaman sekarang ini kayak milenial mungkin. Enggak juga sih. Jadi Cutbray itu pakaiannya Mas. Oh, yang celana ngembang ke bawah tuh. Oh iya, pernah zaman lihat. itu kan. Nah, itu zaman kami. Iya. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ibu Dr. Asmawati ini juga aktif sebagai dosen di mana Bu? Di Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Universitas Palembang. Dan juga sebagai anggota dari Forum Pariwisata dan Budaya Sumatera Selatan atau Forwida. Forwida. Luar biasa sekali ya. Dan juga Bu Dr. Asmawati tidak datang dari WA, ini juga di Rewangi ada di sebelah kiri beliau yaitu ada Mbak Leni Mastuti M. Hum. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Leni ini salah satu penulis buku warisan budaya Palembang. Iya benar. Waduh, ini turut untuk mempromosikan juga ya budaya dan akhirnya mengerucut kepada wisata kita yang ada di Sumsel. Iya. Ini kalau penulisannya untuk Palembang Mbak atau bisa ke Sumsel juga?
Isi bukunya. Isi bukunya. Isi bukunya lebih fokus kepada sejarah Kesultanan Palembang Oh, Kesultanan yang Palembang. diambil dari naskah kuno. Oh, naskah kuno. Waduh, ini menarik ya untuk kita bahas sama-sama. Oke. Iya. Nah, ini kita bakal ngomongin atau tema kita yang di awal tadi sudah sedikit kulo sentil, yaitu mengenai melalui warisan budaya upaya peningkatan pariwisata di Sumatera Selatan. Nah, untuk di awal mungkin kalau kita lihat warisan budaya yang ada di Sumsel untuk saat ini yang masih bertahan atau masih ada itu yang kayak mana nih, Bu? Mungkin Bu Dr. Asmawati dulu. Terima kasih. Sebenarnya warisan budaya Sumatera Selatan itu banyak sekali, Mas. Aha. Nah, antara lain itu, udah kebiasaan manggil Mas ya. Iya, enggak apa-apa. Memang tapi bukan mau jawab. Harusnya Bang ya. Koyong biasa. Koyong atau Bang. Nah, itulah karena yang Mas ini sudah terkenal. Iya. Jadi walaupun itu dari Jadi Jawa, panggilan umum, Bu ya. ya udah menjadi panggilan umum. Jadi balik lagi, warisan budaya Sumatera Selatan umumnya ya, dan khususnya Palembang itu sebenarnya banyak. Oke. Yang Mas tadi, Abang Ilham tadi sebut bahwa kuliner melalui pempek, laksan itu kan itu merupakan warisan budaya kan. Tetapi dari segi kuliner. Nah, yang ini yang dari Bu Leni ya. Nah, dari Bu Leni itu adalah bagaimana dia mengupas naskah kuno. Oh, dari naskah kuno itu tadi. Iya, itu kan perjalanan kota Palembang kan melalui Kesultanan Darussalam. Oke. Jadi bagaimana dari dulu sudah ada jejak ya, rekam Sejarahnya. jejak sejarah ataupun budaya tentang Kesultanan Palembang dan juga untuk Palembang. Nah, juga warisan budaya ini seperti yang kami sebelumnya itu kan kami pernah mengunjungi daerah Tanjung Batu. Di OI, Bu ya. Di OI ternyata di situ ada kearifan lokal yang merupakan hasanah yang tidak ternilai harganya melalui pembuatan songket. Wah, itu. Kain Apalagi gebeng. tuh. Kain gebeng. Oh, kain gebeng itu sudah jarang ya kita lihat, Bu ya. Makanya itu sebenarnya bisa dikembangkan Diangkat nanti. lagi tuh. Kemudian bagaimana aksesoris yang dibuat oleh masyarakat itu, misalnya menggunakan perak dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan warisan ya yang tidak ternilai, yang nanti akan memacu untuk Wisatawan perkembangan. datang. Iya, wisatawan datang ke daerah tersebut. Sebagai oleh-oleh juga bisa, Bu ya itu, Bu bisa ya. aksesorisnya ya. Dan Untuk mungkin dibawa sebagai pulang, merchandise. pancernes pakaian juga gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi artinya di sini memang itu hampir terlupakan atau masih Sebenarnya banyak bukan yang ini, Bu. terlupakan sebenarnya. Kurang dorongan tuh, Bu ya. Tetapi untuk yang generasi Gen Z itu kurang tidak tahu. menoleh ke arah situ, karena mungkin Ada belum, faktor tuh. ada faktor misalnya belum ada yang memberitahukan bahwa Kawasan itu. iya ada yang kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah itu yang tak ternilai harganya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan warisan budaya, akhirnya menjadi potensi untuk peningkatan pariwisata. Salah satu yang disampaikan tadi oleh Bu Asmawati mengenai kerajinan itu tadi, Bu ya. Iya. Akan salah satunya. menjadi suatu hal penasaran, itu kan, untuk baik itu wisatawan domestik atau mancanegara untuk datang ke sekali. di mana sih ini tempat bikinnya kayak itu. makanya Apalagi kain apa tadi, Bu? Kain Apa, Bu? gebeng itu Ah, kan. gebeng. Kayak mana sih bentuk kain gebeng itu? Selama ini wong cuma kenal kain songket, kain batik, Kayak blongsong itu loh, Mas. blongsong yang lama itu ya. Mirip-mirip. Akhirnya pemicunya ialah datang ke situ untuk melihat secara langsung itu kan. Tapi kalau ke Bu Leni mengenai buku warisan budaya Palembang tadi ini dari dasarnya itu untuk meneliti mengenai dari kesultanan ya, Bu Leni ya. Iya. Dan di situ akan diangkat dalam buku itu yang akhirnya juga akan menuju ke potensi peningkatan pariwisata. Bagaimana itu kalau kita lihat sisi dengan tema yang kita angkat di pagi ini? Kalau kita lihat dari sisi pariwisatanya, di dalam buku itu kan ada dijelaskan atau diceritakan asal usul raja-raja Palembang. Oke. Itu berasal dari Bukit Siguntang. Kita tahu kan bahwa Bukit Siguntang itu Objek wisata ya. iya, salah satu pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, di mana juga dipercaya bahwa asal usul dari nenek moyang bangsa Melayu itu berasal dari Bukit Siguntang. Nah,
Jadi salah satu daya tariknya, oh ternyata memang catatan atau cerita Bukit Siguntang itu ada di dalam naskah kuno, seperti itu. Itu yang bisa saya angkat di dalam buku tersebut. Nah, kemudian dijelaskan juga nama-nama raja yang memerintah di Bukit Siguntang. Ada Raja Sulani, kemudian nanti ada keturunannya, ada Raja Mungni, kemudian di sana juga disebutkan Demang Lebar Daun yang memerintah di wilayah Lebar Daun. Nah, tetapi untuk wilayahnya sendiri itu kan tidak diketahui di mana pastinya Pemetaannya untuk ya. sekarang ini ya. Cuman dijelaskan saja bahwa nama-nama legenda seperti itu yang sudah kita ketahui itu memang ada di dalam naskah. Iya. Itu. Jadi kita mau Palembang, terutama kulo pribadi, nama-nama yang tadi disebutkan oleh Bu Leni agak terutama asing. untuk di Demang Lebar Daun kita tahu ada jalannya kan. Jalan. Tapi kalau nama-nama kayak tadi Raja Suni apa tadi tuh? Sulani itu tadi, dan yang satunya lagi. Kita sebagai orang Palembang kayak ngerasa mana Bu kok kita sampai enggak tahu, artinya di sini banyak loh sejarah yang ada di Palembang ini yang menarik, yang kalau kita ketahui itu akan menjadi modal juga Bu ya untuk betul. kita ceritakan kepada mungkin ada rekan yang ada di luar Palembang, pasti mereka juga bakal bertanya kan, Palembang itu selain Ampera, selain pempek, ada apa besi di situ? Nah, kalau kita udah Aceh Jawa kan menjadi cak mana juga kan, daerah juga kayak itu. Nah, mengenai buku yang dituliskan oleh Bu Leni ini akan sangat membantu, terutama memberikan edukasi kan, yang menjelaskan bahwa yang kayak tadi tuh Bukit Siguntang dengan segala nama-nama yang tadi disebutkan juga, dan ini akan menjadi pemicu juga untuk wong-wong datang ke Bukit Siguntang itu tadi kayak tuh. Nah, selain di Bukit Siguntang, Bu Leni di sini juga menghadirkan apa nih dalam tulisannya di situ? Selain itu nanti kan ngalur kan cerita atau sejarahnya di dalam buku tersebut. Selain nanti ada sejarah raja-raja Palembang, kemudian nanti berdirinya Kesultanan Palembang. Nah, di dalam naskah itu juga disebutkan pendirian Kuto Besar, kemudian didirikannya Masjid Agung Palembang. Oh, ada juga di situ. Ada. Dan bagaimana nanti pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin itu dilakukan pengitaran arah kiblat di Masjid Agung itu biasanya lurus agak ke kanan. Itu ada ceritanya di sana. Nah, jadi sangat menarik ya. Ternyata kita kadang cuma tahu cerita Benteng Kuto Besar, tapi kita tidak tahu ternyata sejarahnya ternyata ada. Ada lawang borotan juga belum kan di situ kan? Iya, benar. Nah, selain itu juga ada pembangunan makam-makam ada di dalam naskah tersebut gitu. Oke, jadi ini warisan budaya yang tentu menjelaskan juga tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Iya, benar. Jadi wisata edukasi ya Mbak ya, selain wisata pariwisatanya. Oke, nah kalau kita ke kearifan lokal, mungkin Bu Dr. Asmawati juga melihat enggak untuk kearifan lokal yang ada di terutama di sekitar kita dulu Palembang ini Bu ya. Kondisinya bagaimana nih sejauh ini Bu? Sebenarnya sudah mulai ya perkembangan seperti yang diungkap oleh Dr. Ari Panji tentang sejarah. Artinya masuk semua di situ, Mas. Bagaimana kearifan lokal yang ada di Sumatera Selatan khususnya di Palembang. Nah, begitu juga ada masih banyak sebenarnya sudah banyak yang mengikuti, tetapi memang mungkin publikasinya memang kurang ya. Belum bukannya kurang tapi belum. Jadi itu kalau bagaimana caranya itu didigitalisasi sehingga generasi Gen Z itu bisa, artinya pada waktu mereka membuka sosmed mungkin bisa nanti mendapat muncul, informasi Pak. Ya, informasi yang seperti itu. Oke. Juga mengenai melalui yang kita sekarang kan bisa kan media elektronik. Kayak konten, dibuat konten gitu Bu ya. Bisa maksudnya. Tapi saya pernah melihat sebuah tayangan itu sudah penggerak teman-teman dari konten kreator Palembang juga tuh. Ada juga Mang Dayat, ada juga Indah Mujair dan lain sebagainya, itu mereka mengunjungi apa tuh? Aduh lupa itu. Kami kemarin ada makam apa yang Raden Fatah itu. Oh iya. Iya itu ya kan. Di Pulau Seribu ya. Di Pulau Seribu. Kami mengunjungi ke sana kemarin sama Mang Ikut juga ke Dayat, situ. Itu pertama kali. Yang pertama kali. Pertama kali. Jadi memang kita harus teman-teman terutama influencer Bu ya. Mengeksplor Turut untuk sinergi juga nih. Betul sekali. Untuk mengupdate dan juga mengupload di sosial media sehingga ini
akan menjadi sebuah tayangan. Selain itu kontennya menarik, juga ada edukasi sejarahnya kayak itu. Iya. Nah, Karena generasi Gen Z itu melalui itu, Mas, sebenarnya kan, yang kayak Mang Dayat kan udah terkenal nih di Palembang. Jadi dia buka itu, oh bagaimana nanti satu waktu kita ke sana, seperti itu. Oke, nah tapi kalau mengenai akses itu salah satu penunjang juga ya Bu ya, untuk Iya, makanya, bagaimana peningkatan pariwisata ini berkembang kayak itu. Memang perlu. Jadi itulah peran multi pihak ya, terutama pemerintah yang bisa mensupport. Misalnya ada, kalau misalnya kita ada kunjungan-kunjungan lewat pakai kapal itu, jangan hanya ke Pulau Kemarau. Jadi keliling nian Bu ya. Iya, sampai ke Pulau Seribu, seperti itu. Karena itu Bukan aksesnya. Jakarta aja yang punya Pulau Palembang Seribu. ada juga Pulau Seribu. Deket lagi. Kemudian ke Tuan Kentang. Oh, Tuan di mana Kentang ada- tuh yang banyak kerajinan Iya, kain ya. Dan khas itu terupdate-nya Palembang. Bu karena kemarin ada istri dari wakil presiden, Nah, yang datang ke makanya. situ kan. Nanti itu kan terus digali terus kan tentang hal itu. Jadi Untuk akhirnya itu kemajuan. berkembang dan akhirnya ter-up di sosial media, Iya. menyentuhlah generasi muda tadi kayak itu kan. Generasi muda, kemudian wisatawan untuk berkunjung ke Palembang. Oke, baik. Dan ini kalau kita kembali ke Bu Leni mengenai penulisan bukunya yang juga ini tadi berkaitan dengan apa Kesultanan Palembang Darussalam, Iya, itu betul. kawasan mana nih Bu Leni yang menarik nih untuk wisatawan datangi dulu, yang ada sejarahnya, walaupun tempat-tempat yang lain tuh sejarahnya menarik galau ya, tapi yang lebih utama dulu tuh kemana dulu? Mungkin kalau dilihat dari alur bukunya, itu kan dari Bukit Siguntang. Oke. Kemudian nanti di Bukit Siguntang itu kan nanti ada ada hubungannya juga dengan Bukit Mahameru ya. Itu di Pelaju. Waduh, kaitannya di Gunung situ. Meru. Iya, Gunung Meru atau Mahameru. Ada. Gunung Meru. Atau Oh, yang Mahameru. makam berbukit Ya. itu. Iya. Nah, Ah. itu ada kaitannya dengan asal-usul raja-raja Melayu. Kemudian kalau kita ingin melihat wisata sejarahnya, kita bisa ke Kesultanan Palembang. Ya, di Istana Adat Kesultanan Palembang. Di sana juga banyak peninggalan-peninggalan naskah-naskah kuno. Kemudian ada Benteng Kuto Besa dan Masjid Agung serta makam-makam para sultan. Nah, itu yang ditekankan di dalam naskah tersebut. Nah, tapi untuk nanti untuk di akhir Penulisan itu ya? penulisan buku itu ada bagaimana cerita perjalanan Sultan Mahmud Badarudin II itu diasingkan ke Ternate. Ya, jadi ada surat Sultan Mahmud Badarudin II pada waktu diasingkan ke Ternate itu beliau menulis surat untuk kolonial Belanda mengabarkan bagaimana kondisi Sultan dan keluarganya saat di pengasingan. Begitu. Ya, jadi isinya surat itu kalau saya baca itu sangat sedih ya, menyedihkan bagaimana sangat terpuruk dan serba kekurangan. Nah, baru nanti Sultan itu dipindahkan ke tempat yang layak untuk keluarganya. Oke, itu menjadi sejarah yang nasional ya, kalau yang Kesultanan tadi diasingkan ke Ternate itu ya, sampai banyak sekali itu di stasiun televisi swasta nasional pun menayangkan begitu ya. Jadi memang ini salah satu apa ya, sejarah yang berawal juga ada kaitannya di Palembang ini tadi ya. Pernah ada dengar mungkin Bu Leni ataupun juga Bu Dr. Asmawati, ada rumah persinggahan Bung Karno ya kalau nggak salah tuh, yang di Pelaju ya? Di Pelaju atau di kawasan di Palembang. 13 Ulu Itu atau yang 14 Ulu? Di Jalan Merdeka itu loh. Oh, yang di situ Bu. Iya, rasanya itu kan. Jadi kemarin tuh pernah apa ya, lihat di Ada sosial berita. media, ada beritanya juga. Jadi generasi muda juga ada ikut nimbrung berkomentar di situ. Di mana ini tempatnya? Aku wong Palembang segala macam. Nah, jadi ini apa ya? Mereka tuh dan kita juga masyarakat pun pengen tahu di mana sih tempat kita bisa dapat informasi yang benar-benar menunjukkan sejarah yang selama ini ada tapi kita tuh tidak tahu kayak itu, Bu. Iya. Jadi kalau boleh nanti Mbak Leni mungkin akan menambahkan. Iya. Jadi memang saya pernah waktu itu ada pertunjukan ya Mbak Leni, yang di mana kita Mbak Leni? Kemarin di
di Jakabaring Des, itu. Dekranasda mungkin. Iya, Dekranasda. Oh, bukan di ya? Dekranasda. Aha. Jadi Taman ada budaya. di Oh, iya, Taman Taman Budaya Budaya. bagaimana pertunjukan sejarah itu kan. Nah, antara lain bahwa ada Rumah persinggahan tadi Bu ya. bukan Bukan rumah ya seperti rumah persinggahan karena dia Tidak tinggal presiden. secara Ya waktu total itu kan situ. Soekarno ya. Soekarno. Nah, Bung Karno diasingkan kemudian melalui itu ya. Kalau Ibu pernah mendengar juga seperti itu. Jadi singgahnya itu di rumah yang di Jalan Merdeka itu, nah Di Palembang. dekat rumahnya Pak Alek Nurdin. Oh di situ Nah, kawasan ada itu. rumah panggung kalau nggak salah di situ ya, Bu Leni ya. Nah, yang ada berkaitan juga dengan Akagani. Oh di situ. Nah, jadi itu kan kalau nggak salah, kalau salah nanti mohon diperbaiki untuk pemirsa yang tahu bahwa di situ juga ada peran Akagani untuk membantu pengasingan ataupun persinggahan Datangnya Bung Karno tadi ke situ Bu ya. Tapi itulah Mas, kalau yang di Bengkulu kan memang betul-betul Diolah Bu ya, iya, dirawat, dijaga gitu ya. dijaga. Nah, itu juga Dilestarikan. mohon dari pihak pemerintah untuk perbaikan atau renovasi dari itu karena itu merupakan sejarah Palembang lah yang artinya memang Peninggalan jejak itu perlu sekali Bu ya rekam untuk jejak yang paling dilestarikan. penting sebenarnya. Nah, itu bisa juga mengundang wisatawan penasaran kan untuk datang. Untuk datang, terutama untuk di kawasan kayak di Talang Semut tuh banyak sekali rumah-rumah lama. Ya, makanya. Rumah Belanda kalau wong Palembang nyebut wong awam ya. Mungkin Mbak Leni bisa nambahkan Oke, masalah itu. kalau Bu Leni bagaimana tuh? Ya, rumah tadi ya. Rumah itu Iya, tadi. Kemarin sempat lihat beritanya. Itu kalau nggak salah ada di seberang Ulu 1 ya. Oh di seberang Ulu 1. 34 Ulu kalau nggak salah. Iya. Menjelang proklamasi Presiden Soekarno ini pernah singgah ke Palembang. Itu mendiami sebuah rumah yang rumahnya itu bergaya arsitektur Belanda. Oh gitu. Ya. Bukan panggung kayak khas kita di Bukan Limas yang bukan di ya itu Mbak ya? bukan yang di Merdeka itu lain beda Akagani, ya. nggak salah. Akagani. Oh yang beda itu, lagi Bu iya. ya. Aha. Jadi untuk Mance-Bice mohon dikoreksi ya kalau memang ini Maksudnya itu kita belum dapat inilah keakuratannya. Kita perlunya Mas ya, perlu ada satu apa Diskusi ya? itu. Bisa tulisan, bisa apa sehingga yang Ibu sebutkan tadi itu bisa keliru kan. Itu Nah, kalau kita punya petunjuk atau pedoman ada yang data ya Bu ya. ada data yang akurat. Ding itu yang Bapak Buncit itu. Tapi artinya di sini masih menarik kan untuk peninggalan itu. Sampai masyarakat pun memilih itu iya. sebagai tempat Tempat persinggahan Bung Karno tadi ya, Mbak ya. Gimana yang benar? nanti coba kita ini ya. 34 Ulu. Iya. Ya di kawasan 34 Ulu. Mungkin di Google juga ada ya kali ya. Nanti Kayaknya kita sudah coba. ada di Google ya. Udah ada. Apa tuh kayak tempat yang memang dipilih atau dijadikan sebagai persinggahan oleh Bung Karno yang pada saat itu memang kita belum tahu bagaimana tujuan dan kejadiannya sampai bisa persinggahan di Palembang ini kan. Tapi kita yang ada hidup di zaman sekarang pun seenggaknya bisa tahu mengenai sejarah itu Bu ya. Sejarahnya, iya. Dan kalaupun memang tempatnya udah akurat udah ada, kita yakin kita pun secara Bisa pribadi nampak menjadi tilas penasaran nanti, kan, ya. pengen Bisa lihat nampak tuh. tilas kan Aha, ke tempat itu. Seandainya tempatnya masih ada ya Mbak Leni. itu. Tapi nggak tahu ya sejauh ini masih ada nggak itu tempatnya. Masih ada fotonya. Oh masih ada tuh. Cuman warna kuning. Oh itu Hal-hal itulah yang Mas yang harus kita lestarikan dan ya, kembangkan Bu ya. kembangkan. Aha. Karena itu kan merupakan warisan budaya kan, yang merupakan sejarah Itu. yang paling penting. Aha. Nah kalau kearifan lokal kayak tikar purun itu Bu. Ini kalau di pembuatannya Palembang kayak nggak ada Bu ya. Kemarin ada salah satu pendengar kita juga yang nanya, Cik Ilham katanya untuk pembuatan tikar purun itu di mana? No. Jadi Di OI juga ada. Ada di Artinya untuk pembuatan tikar purun itu Aha. di mana purun itu hidup Ada. dan tumbuh. aha. Nah, Kalau di Palembang kayaknya misalnya, KT ya di yang OI nanam itu. Ada di OKI Pedamaran. ada. Oh di Penabangan. Iya, di Asli Pedamaran. Pedamaran. Karena Memang asli tempat banyak pembuatannya di situ. Banyak, Itu ya, banyak Mbak ya. purunnya di Nah, sana. itu. Banyak rawa-rawa kan di Pedamaran itu. Aha. Kalau di Palembang nih kayak kemarin pernah siaran sama kita tuh bikin apa seni yang dari rotan itu. Oh iya. Dijadikan Besek, wadah buah Iya. gitu kan. Pokoknya tuh dia tuh cantik Bu untuk wadah
memang bisa dibentuk dijadikan kerajinan tangan kayak gitu kan. parsel ya bisa. Parcel juga bisa kayak itu. Ternyata itu ada di Palembang juga. Nah itu Di kawasan mana ya warisan kemarin? budaya itu Mas. Warisan budaya yang akhirnya itu kalau dijadikan pusat pembuatan akan ramai juga yang berkunjung ke situ Bu ya. Tapi kalau kita melihat yang paling ikonik di Palembang ini ialah Jembatan Ampera dan juga Benteng Kota Besar. Yang kita tahu bahwa saat ini beredar juga di sosial media sudah banyak yang mengpublish mengenai informasi bahwa Benteng Kota Besar tengah melakukan revitalisasi atau renovasi tadi sehingga lebih menarik kayak itu. Nah kalau ke Bu Leni lagi mungkin mengenai Benteng Kota Besar ini kaitannya dengan naskah kuno itu mungkin ada ya Mbak di situ? Kalau di dalam naskah kuno itu diceritakan saja bagai pembuatannya. Kemudian pada masa Sultan Muhammad Bahauddin itu sudah mulai dilakukan pembangunan. Oh, pembangunan. Benteng Kota Besar ya. Nah untuk sekarang itu sebenarnya Benteng Kota Besar itu kalau untuk dijadikan tempat wisata itu sangat menarik ya. Di mana tempatnya Pusat kota ya, iya, di pinggir pusat sungai. kota, di pinggir sungai. Nah, cuman kita butuh kolaborasi tadi kan Bu ya. Terus juga perhatian dari pemerintah, bagaimana kita sebagai wisatawan itu bisa nyaman di sana. Benar, itu PR yang selalu Iya. sulit Iya, tuntas ya itu ya. Jadi kan Karena terkenal Palembang. jadi enak kalau kita mau nongki Benar. sore di sana cuma menikmati suasana Sungai Musi. Itu, tapi jujur memang bukan kita wong luar bait, kita yang tinggal di Palembang terkadang ada ke benteng kaki, ada yang ini, Kalau ada yang maghrib itu, takut ya, Kak? takut. Ada yang malaki. Jadi kita tuh merasa kayak ini padahal di pusat kota gitu Iya, kan. benar. Kita tidak menyalahkan ataupun juga mengkritisi siapapun yang berwenang di situ, tapi setidaknya ini menjadi sebuah apa ya? Keluh kesah kita sebagai masyarakat, terutama masyarakat Palembang yang mengagumi sekali Benteng Kota Besar dengan segala keindahan yang ada di situ, tapi ada juga sisi gelapnya juga yang bikin kita tuh jadi maju mundur pengen ke situ kan. Tapi alhamdulillah kayaknya sekarang itu udah jauh berbeda dengan yang dulu ya. Oke. Kalau dulu kan mungkin kita takut. Kalau sekarang mungkin sudah mulai nyaman dan aman ya. Mudah-mudahan Bu ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, kemarin itu kan pernah yang dulu sampai parkir itu tuh 2 kali bayar. Jadi kita bingung mano ini, masuk mano, metu mano, bayar mano kayak itu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya ada masyarakat yang meng-up ke sosial media, akhirnya sudah ditindaklanjuti dan alhamdulillah sekarang parkirnya lebih tertata Dan di situ. banyak CCTV sekarang. CCTV juga sudah Karena dipasang. kan Palembang kan ingin menjadi smart city. Dan kota dengan ini Bu, kota wisata juga tuh. Iya. Kalau naik menara jembatan Ampera tuh sudah pernah Bu Leni sama Bu Asma. Yang sudah pernah itu Pak Ari, Ada Ari Panji. Mas Ari Panji. Kalau kami belum ngeri. Belum Karena pernah terlalu kan? tinggi. Itu. Oke, nah tapi kalau kita kembali ke topik kita lagi mengenai peningkatan pariwisata di Sumsel ini sampai di 2025 ini untuk kurvanya bagaimana nih yang sekilas ditahu oleh Bu Dr. Asma sama Bu Leni peningkatan Sebenarnya mungkin. kalau saya ya, karena saya ini sebenarnya cuman penggiat ya Mas ya, karena saya bergeraknya di bidang lain di pertanian. Tapi karena ingin melihat, karena yang saya hobi jalan, hobi healing kata anak-anak muda sekarang ini. Akhirnya dapat sedikit pengetahuan Bu ya. Untuk mencari supaya kita lebih refresh untuk kembali lagi Rutinitas. bekerja, ya rutinitas. Jadi kalau yang untuk sekarang kayaknya udah mulai maju ya, karena dari pihak pemerintah juga sudah konsen terhadap ini, terutama dari komunitas, misalnya dari pihak kesenian, budaya, kemudian dari sejarawan sudah mulai aktif ya untuk mengembangkan itu. Jadi sudah kelihatan lebih lumayan lah, ya dibanding yang kemarin-kemarin gitu. Kayak ada kafe tapi bernuansakan kolonial, rumah-rumah peninggalan itu ada kan di situ kan. Yang di kawasan mana tuh? Di kawasan Jalan Balap Sepeda itu rumah lama yang akhirnya dijadikan kafe gitu kan Bu ya. Kemudian ini juga kayak di Dewan Kesenian itu ya kantornya ya Mbak ya. Nah, sana ada sepeda unto, ada yang lama-lama lah gitu ya, yang airpun segala macam itu pokoknya yang untuk yang zaman dulu, artinya kita bisa melihat bahwa zaman waktu itu sudah ada sepeda unto tadi. Iya, artinya sudah ada
bahwa Tapi mohon Sumatera maaf, Selatan. sebelum kita lanjutkan, coba kita angkat kali Bu ya. Oke, ya, Ada dari satu tadi penelpon. ya, Halo perempuan, selamat pagi. Oke, Nah, kelamuan. putus. Akhirnya Mungkin apa? Mbak Leni juga bisa nambah. Nah ini ada satu lagi. Halo perempuan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana nih? Dodong Sungalai. Oke, Bang Dodong di Sungai. Silakan, ada Bu Dr. Asmawati sama Bu Leni. Apa yang pengen ditanyain tuh? Mau tanya tentang sejarah di Kawatukurep. Oke, Kawat Tengkurap. Kenapa tuh? Itu tempat wisata juga kan, tempat Salah satu Iya, objek betul. wisata. rajo. Ya. Itu banyak pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Ada Bang pantun Dodong. sih, kok. Oh, ada pantun. Silakan, untuk siapa nih pantunnya? Untuk semuanya. Oh, kalau Warga bertiga Palembang. ya. Oh, warga Palembang. Oke. Cahaya terang di Sumatera. Cakep. Cakep. Pulau Kemarau di Sungai Musinyo. Cakep. Sejarah Palembang, budaya Indonesia. Mhm. Palembang Tindo punya wong kita. Itu Palembang itu harus Itu kita saja. cintai. Wassalamualaikum. Mantap, mantap, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pendengar kita di Sungai Lais nih Bu. Ya, mungkin Mbak Leni Tambahan bisa tadi sebelum kita ke Cek Dodong tadi. kesama yang itu juga ya. yang Kawat tentang Tengkurap. Kawat Tengkurap. Aha. Boleh silakan Mbak Leni. Silakan tambahannya tadi Bu Leni. Tambahan pariwisata. Pariwisata tadi. Menurut saya pariwisata di Sumatera Selatan ini sudah mulai banyak dikenal ya, apalagi banyak peran dari anak muda yang buat konten biasanya kan, terus dibuat di TikTok, Instagram, itu kan buat kita Membantu, Bu. itu ya penasaran, pengen datang ke sana, itu juga bisa membantu UMKM setempat biar lebih hidup. Oke. Ya, kemudian pariwisata setempat juga bisa banyak dikenal. Kemudian untuk menciptakan branding Aha. agar pariwisata kita itu lebih dikenal lagi. Begitu. Iya. Nah, yang kemarin sempat viral juga itu pempek tumpah di kawasan Pasar 16 Iya, Ilir benar, kan. yang ada Sampai ada wakil presiden yang Presiden datang. datang. Artis juga ada beberapa artis terkenal pun juga ikut ngonten di situ. Artinya Iya, di sini betul. the power sosial media itu benar-benar bisa membantu sekali ya. Sangat berpengaruh ya. Berpengaruh untuk bagaimana kita mengenalkan ke masyarakat luas. Ya, betul. Sampai bisa datang ke situ kan. Oke, tapi kalau kita ke telepon tadi Bang Kawat Dodong Tengkurap. yang ada di Sungai Lais mengenai Kawat Tengkurap, ini kawasan di mana tuh? 3 Ilir ya kali? 2 Ilir atau? Kawat Tengkurap di Lemabang. Iya di Lumabang Iya. itu, yang dekat Bom Baru itu ya sebelum di kawasan situ. Itu salah satu objek wisata juga kan kalau di Palembang. Bisa jadi objek wisata religi ya Religi. untuk di Iya. Karena itu Palembang. pemakaman. Itu. Iya, untuk biasanya kadang ibu-ibu pengajian yang sering datang. Mendekati Ramadan biasa tuh. Iya, ada wisata ziarah kubro biasanya. Nah, kalau untuk sejarahnya, makam ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jalur Wikramo. Itu tahun 1828. 1828. Mungkin koreksi kalau saya salah ya. Seingat saya tahun itu. Nah, makam ini itu diperuntukkan khusus untuk sultan dan keluarganya. Nah, untuk makam utama itu ada di tengah-tengah yang bentuknya seperti kawah. Nah, itu yang di dalamnya ada makam Sultan Mahmud Badarudin I dan gurunya serta istrinya. Kemudian di bagian luarnya itu ada makam Sultan Muhammad Bahauddin. Bahauddin itu tadi ya. Dan ada lagi bagian depannya lagi itu ada makam Sultan Mahmud Badarudin III. Dan kalau di luar itu saya lupa ya. Pokoknya banyak ini ya di situ. Ada sultan juga. Nah, di sana juga salah satu warisan budaya Palembang yang kalau kita mau wisata religi, banyak sekali makam-makam Kesultanan Palembang yang ada di Palembang bisa kita kunjungi. Iya. Di situ tadi ya. Ini untuk tempatnya itu kalau nggak salah agak berbukit juga ya, Mbak Bu Leni ya. Iya, kalau Di kita Kawat Tengkurap lihat itu. sejarahnya memang makam-makam di Palembang ini banyak di bukit banyak di bukit. ditempatkan. Karena kan kalau zaman dulu Palembang Tinggi ini ya? kan Dataran rawa banyak tuh. sungai, rawa. Ya, rawa. Jadi dicari tempat yang tinggi agar makamnya ini tidak Tenggelam. mungkin tenggelam. Dengan perubahan yang sekarang makanya semuanya itu kelihatan tinggi kan. Iya. Karena kembali dengan tekstur bagaimana kita pada saat itu untuk di Palembang. Dan di situ juga untuk di Kawat Tengkurap itu maju sedikit
belok kanan itu banyak yang jual pempek sekarang Bu di situ. Sudah rame situ. Jadi banyak masyarakat yang juga melihat peluang kali ya. Karena pempek ini kan memang salah satu makanan tradisional khas Palembang yang begitu sangat dikenal. Bukan cuma di Indonesia, bahkan sudah memasuki daftar berapa tuh waktu itu? 5 besar ya atau 7 besar mengenai makanan terenak di dunia begitu. Artinya di sini kita sebagai orang Palembang pun ikut bangga kan. Iya. Tinggal bagaimana mengelola ini supaya bisa lebih menarik wisatawan untuk Betul sekali. datang ke sini. Contohnya untuk di kawasan Kampung Pempek, mungkin Bu Asma sama Bu Leni pernah ke situ nggak? Yang ada Kampung di Pempek yang dekat Kampung Kapitan. Oh iya, ada yang pempek Minah katanya. Berbagai macam iya. pempek di situ. Pokoknya kita pas datang ke situ langsung jingok proses pembuatannya. Nah, yang itu kan kalau boleh saya Ulas sedikit, Pak. memberikan ini, itu bagus sebenarnya. Tapi maksud saya tuh kita harus tetap menjaga kebersihan. Benar. Artinya mereka membuat pempek itu memang bersih maksud saya itu. Tetapi lingkungan Ya. di tempat itu, maaf kata kalau wong agak ada enak orang ke situ. Ya, Artinya kan di situ kan masih kayak panggung ya, rumah panggung. Nah, air-airnya di bawah itu sampahnya banyak sekali. Nah, maksudnya itu supaya menjadi benar-benar kampung pempek bisa dinikmati, mereka selfie sambil makan. Bagaimana itu menjaga lingkungannya tetap baik dan lestari. Apalagi itu tempat makan kan Bu, ya Iya, makanan betul. kayak gitu kan. Tapi sejauh ini sih memang yang kawasan itu yang pernah kulo datangi langsung ke situ memang kayak ada tuh tidak di rumah panggung Mbak Tunda Bu. Iya. Nah, kalau Tapi masuk ke sekitarnya dalam, banyak itu. masuk ke dalam tempat mereka bikin itu sebenarnya banyak rumah Ibu ya. panggung-panggung dekat Benar. yang pinggir sungai kan. Benar. Karena Ibu pernah ke sana situ juga. kan. Orang yang bikinnya bersih memang tempatnya, tetapi yang di bawah itu sampahnya Bahkan banyak. itu sudah ditayangkan juga di TV nasional juga itu. Kawasan itu kan. Iya, Jadi maksudnya daya kayak- tariknya tuh sudah kuat Bu ya di situ sudah ya. kuat, ditambah lagi kalau misalnya ini jadi kan orang nggak ragu yang dari luar misalnya mau pesen pempek, akan ada yang dari luar negeri malahan kan. Apalagi dengan harga yang terjangkau Rp1.000 tuh Iya, uang sampai rasanya kaget. enak Bener gitu ini kan. Rp1.000 uang luar kan gitu. Itu. Karena itu kalau dari rasa sih memang enak kan tuh. Ada iwaknya terasa, cukonya juga pas ya tuh Dan kan. itu banyak dijual orang di Jakarta loh. Jadi mereka yang di Ngambil Jakarta ke sini, itu nggak perlu dia bikin buat lagi. pempek itu jadi dari situ. Dan di sana harganya berubah lagi. Iya pasti. Jadi 4.000, 5.000 bahkan Iya, kan. Artinya di sini peninggalan budaya bisa menjadi potensi pendapatan juga Betul sekali. untuk kita iya. yang mampu melihat peluang itu Bu ya. Oke baiklah. Oke Bu Dr. Asmawati dan juga Bu Leni, sebelum nanti kita lanjutkan kembali untuk Manca Becek jangan kemana-mana karena kita nak ke beberapa informasi dulu. Tetap di sini di obrolan komunitas. Di sisi barat Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau pintu belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif
dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke baik, Bance Becek dulur-dulur dimanapun berada 48 menit melangkah dari jam 9 pagi. Kita masih bersama dengan Ibu Dr. Asmawati dan juga Bu Leni Mastuti. Kita masih ngomongin soal melalui warisan budaya upaya peningkatan pariwisata di Sumatera Selatan. Tadi juga sudah banyak kita ulas ya mengenai sejarah dan juga mengenai tempat-tempat juga, termasuk juga dengan budaya warisan budaya dari bidang kuliner juga kayak itu namanya Bece. Tapi kalau kita ke Bu Leni lagi, ini mengenai naskah kuno tadi tuh. Untuk yang pengen tahu atau membaca atau jingok isinya itu ini tidak sembarangan tentunya Bu ya. Tapi tetap bisa diakses oleh masyarakat dengan cara apa tuh? Untuk naskah, kalau untuk koleksi kesultanan itu ada ya di Dream Sea ada beberapa naskah milik kesultanan. Itu bisa diakses umum. Tapi kalau misalnya untuk yang keasliannya mau lihat aslinya itu bisa langsung ke Istana boleh ya? Adat, bisa. Nah, tapi untuk ada alih aksaranya itu kan sudah ada 3 buku yang sudah dialih aksarakan milik kesultanan. Itu bisa diakses juga oleh masyarakat umum. Oh itu. Ya, kalau kita misalnya belum ngerti nih tulisan Arab Melayunya atau aksara Jawi, kita bisa baca terjemahannya. Oh gitu. Bisa diakses di Perpusnas Press. Oh jadi ada di situ terjemahannya. Ada buku. Ya. Jadi untuk mencoba yang pengen tahu di situ ya sudah berbentuk buku. Di mana Bu tadi tempatnya? Di Istana Adat Kesultanan Palembang. Di mana alamatnya tuh? Siapa tahu ada yang masih kurang awam itu. Di Jalan Sultan Muhammad Mansur nomor 776. Oh Bukit Lamo ya? Iya Bukit Lamo. Ada di Google Map? Ada. Istana Adat itu ada di Google. Waktu kunjungan jam berapa tuh? Kita kalau kunjungan harus janjian. Oh janjian dulu. Ya. Dengan cara apa? Ada kontak personnya tuh? Ada kontaknya, bisa hubungin saya bisa, nanti ada Pangeran Rasid juga bisa. Oke, jadi bisa datang ke situ dulu, dijadwalkan. Kawan bisa nanti berkunjung ke situ ya. Oke, baik. Dan mengenai kembali lagi, ternyata tidak jauh dari tempat kita di sini di RR ini di Jalan Aryodila ya. Di situ juga ada pemakaman ini juga yang bersejarah juga di situ. Nah, kayaknya Bu Leni agak ada infonya dikit tuh di situ. Ya, Bu Leni ini ahlinya. Apa tuh yang makam Aryodila ya katanya? Iya, makam Aryodila. Jadi kalau di naskah yang saya baca itu kan disebutkan Aryodila dan Aryodamar itu sebenarnya orang yang sama. Oh, satu orang yang sama. Ya, karena ketika Aryodila memeluk Islam, Aryodamar ya sebelumnya, kemudian memeluk agama Islam, itu namanya diganti menjadi Aryodila. Oh, itu. Jadi sebelumnya memang belum Islam tuh, yang Aryodamar itu tadi. Kan kalau di naskah itu diceritakan Aryodamar ini menikah dengan anaknya Sultan Mumni, penguasa Palembang juga pada masa itu. Pada saat itu ya. Oke, dan makamnya sampai saat ini pun masih ya? Masih ada. Jadi untuk Mance Bece yang pengen datang atau untuk wisatawan yang pengen jingok, ini di Jalan Aryodila berapa tuh? 3 ya kalau tidak salah. 3 kalau tidak salah. 3. Itu benar sih, masuk dari Jalan Demang Lebar Daun. Kayak gitu turun stasiun LRT, lihat di sebelah kiri itu ada tulisan Jalan Aryodila 3. Masuk bypass yang dibelokan itu ya. Di sebelah kirinya kayak di situ. Wah, jadi ini salah satu sejarah juga kan yang tidak boleh kita lupakan juga ya. Dan yang pasti untuk program dari Porwida mungkin kita kaitkan dengan Porwida untuk pariwisata bagaimana nih sejauh ini 2025 di ujung. Kan ini kan udah di ujung ya. Kita pernah juga siaran waktu itu kan Festival Siguntang ya. Iya, yang waktu itu Bu. Ya, ini sebenarnya nanti akan ada lokakarya mengenai kerajinan ataupun kearifan lokal ya. Aksesoris perlengkapan pengantin ya, Mbak Leni ya. Tanggal 26 27 November. Insyaallah November. Di mana Bu pelaksanaannya tuh? Kemarin direncanakan di Bina Praja ya. Nah, kami akan mengundang para UMKM itu ya, yang untuk ikut serta Bu ya. Iya, jadi sekalian melatih mereka di workshop di lokakarya itu, melatih mereka program digitalisasi, kemudian bagaimana packaging dan packing tentang itu ya, kemudian bagaimana untuk mereka tetap melestarikan kearifan lokal itu ya. Nah itu nanti sekitar 100 orang ya. Pesertanya ikut serta? Iya, pesertanya seperti itu. Nanti ada yang narasumbernya dari tempat yang di Tanjung Batu. Oh, yang di Tanjung Batu tadi? Iya. Dihadirkan untuk sebagai narasumbernya tuh Bu ya? Tahun
pengrajin aksesoris, aksesoris. Dan itu pernak-perniknya. dan itu termasuk generasi Gen Z. Diundang juga tuh. Enggak, dia itu masih muda sekali. Oh, jadi dia juga salah satu pengrajinnya? Iya, Oh, pengrajinnya. itu. Dia berani berspekulasi untuk tetap mengembangkan kearifan lokal itu. Di daerahnya dan juga pengen disebarkan juga ke daerah lain juga, Bu ya. Iya. Oke, melalui kegiatan ini mudah-mudahan Satu kayak lagi gini. nanti, tapi mungkin tahun depan yang kita akan pelaksanaannya mengenai seminar tentang kebudayaan dan pariwisata maupun sejarah yang akan diselenggarakan oleh Forum Pariwisata Budaya Sumatera Selatan. Oke, jadi untuk Mance Becek dulur-dulur yang pengen tahu update-nya mungkin bisa ke Instagram Porwida. Di mana ada akun sosmednya itu? Ada. Sudah ada ya. Tapi kalau yang terbaru ini belum diupdate. Oh, belum begitu aktif ya. Nanti Oke, Mbak pokoknya ini tungguin, yang Mbak ya. nanti ini. Yang akan diupdate di situ informasinya. Oke. Wah, ini sudah 54 menit ini bahkan di jam 9 pagi. Sebagai penutup di ujung perjumpaan masing-masing nih dari Bu Asma dan juga Bu Leni, apa yang pengen disampaikan? Dari Bu Asmawati dulu, silakan. Oke, terima kasih. Bahwa kita kan topiknya ya tentang bagaimana melalui warisan budaya, upaya kita untuk peningkatan pariwisata. Artinya di dalam kita untuk menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, ada hal yang bisa kita laksanakan, lalu kita lakukan melalui kebudayaan, mengenai warisan budaya maupun sejarah dari tempat tersebut seperti di Sumatera Selatan, sehingga akan menarik, dan yang tempat-tempat itu harus kita tetap lestarikan, supaya dijaga, tetap Bu ya. baik jaga. Kita mencontoh tempat-tempat yang sudah memulai ataupun melakukan hal tersebut. Dan ini tugas Dan kita satu bersama. lagi, kita harus tetap menghadirkan mereka tetap nyaman dan aman. Itu menjadi tugas kita sama-sama, Bu ya. Betul. Masyarakat yang ada baik itu di kawasan sana Berkoordinasi ini. dengan pemerintah ya. Nah, itu. Oke. Ada tambahan lagi mungkin Bu Asma? Mungkin Mbak Dari Leni Bu aja. Leni, Ya. silakan. Palembang ini kan kita tahu memiliki peradaban yang sangat tinggi ya, memiliki warisan dan budaya yang sangat luar biasa. Kemudian kita sebagai generasi muda itu harus bisa mengenal apa saja warisan budaya kita, tempat-tempat wisata. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan komunitas. Terus juga kita bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang untuk mengenalkan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Seperti itu. Tinggal sinerginya ya, Mbak Leni ya, supaya ini bisa sama-sama kita niatkan supaya lebih ter-up ya begitu ya. Apalagi zaman sudah digitalisasi ini gampang sekali untuk aksesnya begitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi waktunya luar biasa sekali dari Bu Dr. Insinyur Asmawati MSI yang tadi sudah mengulas banyak hal Mance Becek ya. Dan juga terima kasih juga untuk Bu Leni Mas Tuti M Home. Mudah-mudahan nanti kehadirannya kita nantikan kembali di Forum FM Palembang dengan cerita berbeda yang tentunya juga kita harapkan mudah-mudahan dari obrolan kita ini selalu mendapatkan edukasi ya untuk pendengar kita, baik itu yang menyaksikan di tayangan YouTube dan juga mendengarkan kita di radio dan juga aplikasi RRI Digital. Karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan Mance Becek, bacanya kita harus pamit dulu untuk di obrolan komunitas di edisi Senin awal pekan tanggal 17 November 2025 dan sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya pagi. Kulo Cik Ilham pamit, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbang kumbang main di taman cinta, warna-warni bungo-bungonyo, sano sini adekku kenang, tak terperi kasih dan sayang. Laju perahu ke tujuh hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang, daku melaju membelah gelombang demi adik kakak nyebrang. Buah duku manis rasanya,